wabarakatuh. Nama saya Sabina, saya dari Prodi PGSD semester 4. Saya ingin mempresentasikan alat peraga yang telah saya buat, yaitu kotak sifat-sifat cahaya yang saya ambil dari materi sifat-sifat cahaya. Dan alat peraga ini bisa dipakai pada pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya dan prakteknya. Ini juga dibuat dengan saya sesuaikan dengan indikator yang telah saya angkat dalam RPP. Dan juga pembuatannya itu juga sangat mudah. Kita hanya memerlukan kardus atau styrofoam, karton atau kertas astro untuk melapisinya, gunting, selotip atau isolasi, lem, bisa lem foam atau lem kertas, dan kita juga bisa menyiapkan cermin, mika plastik untuk alat praktek lainnya, dan juga gelas yang berisi air dengan sedotan atau sendok di dalamnya. Juga senter. Kemudian, untuk penjelasan yang berkaitan dengan indikatornya akan dijelaskan pada part selanjutnya. Cahaya memiliki beberapa sifat penting yang mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Nah, yang pertama, seperti contoh pada kotak sifat cahaya ini, pada styrofoam yang telah saya lubahi, lalu saya senterkan pada lubang tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, tidak bengkok kemana-mana, tidak berhambur kemana-mana. Namun ketika kita sorotkan cahaya, dia tetap merambat lurus. Seperti contoh pada sehari-hari bisa kita lihat bagaimana matahari merambat lurus yang menembus cahaya pada suatu ruangan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang halus dan mengkilap, seperti cermin atau permukaan air. Ketika cahaya mengenai permukaan ini, ia akan memantulkan kembali ke arah yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana cahaya dapat dipantulkan dari cermin, dari permukaan halus atau permukaan yang mengkilap. Pada contoh sehari-hari, itu dapat kita lihat bagaimana kita bercermin. Kita bisa melihat bayangan diri kita atau refleksi pada cermin tersebut. Karena mata indera penglihatan kita menangkap cahaya yang memantulkan objek, sehingga kita bisa melihat bayangan atau refleksi tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah perubahan arah cahaya ketika melewati medium yang berbeda, seperti dari udara ke air. Misalnya, ketika kita melihat sedotan dalam segelas air, sedotan tersebut tampak patah atau bengkok. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami pembiasan yang melewati antara udara dan juga air. Mata kita menangkap pembiasan cahaya ini dan mengirim informasi ke otak sehingga kita dapat melihat objek yang berbeda. Adalah cahaya dapat menembus benda transparan. Cahaya dapat menembus benda transparan atau bening seperti contoh mika plastik, di mana proses ini disebut dengan transmisi cahaya. Proses ini disebut transmisi cahaya, di mana cahaya melewati suatu medium tanpa dihamburkan atau diserap secara signifikan. Nah, seperti contoh mika plastik ini, ketika disenterkan, ketika disorotkan dengan cahaya, maka dia akan terlihat objek di belakang di sisi lain dari mika plastik tersebut. Nah, di sini terlihat ya. Nah, di balik sisi itu kita dapat melihat bahwa di sana ada objek lain, yaitu cahaya itu sendiri, cahaya yang telah kita sorotkan. Dengan demikian, kita dapat melihat objek di sisi lain dari mika plastik tersebut. Nah, ini terlihat. Indera penglihatan kita menangkap cahaya yang telah melewati benda transparan dan memungkinkan kita untuk melihat objek di baliknya. Dengan memahami materi sifat-sifat cahaya dan juga pengamatan tentang kotak sifat-sifat cahaya, kita mengetahui bagaimana cahaya berperilaku dan bagaimana indera penglihatan kita bekerja untuk menangkap informasi dari dunia sekitar kita. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.